Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Penatua Domingus Sambolinggi STH. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini, tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
perjuangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu pasal 2 ayat 5b sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini yang menyatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertai juga. Doa hari ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelumnya gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan.
pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang senantiasa kami sapa dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak berada di sekitar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman Tuhan ini, terlebih dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, Shalom. Saat ini kita berada dalam ibadah minggu ke-23 sesudah Pentakosta, yang sekaligus sebagai ibadah syukur hari ulang tahun GPIB ke-73 di tahun 2021. Bacaan kita dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 merupakan surat pertama dari 7 surat yang dituliskan untuk ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan mereka ini benar-benar pernah ada di dalam sejarah. Pesan yang disampaikan kepada setiap gereja karena ada masalah yang terjadi dalam gereja itu.
Tiap-tiap gereja mewakili keadaan gereja di sepanjang sejarah, sehingga pesan yang ada di dalamnya tetap relevan sampai masa kini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus yang menjadi bacaan kita pada ibadah saat ini. Di dalam surat ini, jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan Yesus karena mereka adalah jemaat yang kuat dan giat di dalam pelayanan. Mereka dikenal sebagai jemaat yang rajin, tekun, memiliki pengajaran yang sehat dan kemampuan untuk membedakan ajaran sesat dan nabi-nabi palsu, serta kemampuan mereka bertahan di dalam penderitaan yang hebat. Kita bisa perhatikan dalam ayat 2 dan 3 yang menyatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Itulah pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Efesus, sehingga gereja ini tidak terpengaruh oleh lingkungan mereka dan telah menjadi gereja teladan. Namun meskipun jemaat Efesus giat dalam berbagai bentuk pelayanan, Yesus mencela mereka karena ada hal yang sangat penting telah hilang, yakni mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kita bisa lihat dalam ayat yang keempat. Penyakit rohani ini sedemikian parah sehingga Yesus mengingatkan betapa dalamnya mereka telah jatuh dan menegur dengan teguran yang keras agar mereka berbalik dan bertobat. Bisa kita simak di dalam ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam ayat 4 tadi, apa artinya kasih yang semula? Mereka atau jemaat di Efesus telah jatuh dalam perangkap melakukan kegiatan tetapi meninggalkan pribadi kepada siapa kegiatan itu dilakukan. Mereka atau jemaat di Efesus lupa bahwa karena Yesus dan untuk Dialah semua itu mereka kerjakan. Melayani pekerjaannya telah menjadi lebih penting daripada mengasihi dan memelihara hubungan pribadi dengan Yesus. Berbicara dengan Yesus telah digantikan dengan berbicara tentang Dia. Jemaat di Efesus telah meninggalkan cinta pertama mereka, yakni Yesus. Kegagalan gereja di Efesus menjadi pelajaran berharga bagi gereja Tuhan di masa kini, bahkan di sepanjang sejarah, dan juga bagi setiap orang percaya. Begitu mudah kita terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan dan melupakan Tuhan Yesus pribadi yang kita layani. Dalam kehidupan bergereja sering muncul dalam pertanyaan kita, dalam benak kita, siapa yang Anda layani? Pekerjaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan sebagai warga GPIB, kita berharap melalui persidangan Sinode GPIB ke-21 tahun 2021 ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi landasan melayani Tuhan, serta menghasilkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang dapat mengatur penata layanan di Bahtera GPIB dalam 5 tahun ke depan, yang pada dasarnya jangan kita lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan, tetapi justru mengutamakan bagaimana kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak seperti jemaat di Efesus, melakukan kegiatan tetapi meninggalkan pribadi kepada siapa kegiatan itu dilakukan, kita perhatikan
ajaran Tuhan Yesus. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 sudah merupakan hal yang kita hafal, hampir kita hafal semuanya. Hukum kasih yang Yesus ajarkan sangat jelas bahwa hukum pertama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah. Ya. Dikatakan bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, baru kemudian mengasihi sesama manusia. Namun seringkali yang terjadi di tengah-tengah pelayanan di gereja, kita membalik, kita lebih mengutamakan mengasihi sesama daripada mengasihi Allah. Bisa kita saksikan dalam kegiatan kita hari lepas hari, bahkan gereja ketika menyusun program kerja, kita bisa saksikan di sana sangat minim pembinaan terhadap warga jemaat. Padahal ketika kita hendak menata kehidupan rohani kita, justru itu yang sangat penting. Tapi seringkali kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pekerjaan Tuhan, sehingga kita melupakan esensi ibadah kita, yakni melakukan persekutuan erat dengan Allah. Kalau kita sekarang berada di rumah, atau lebih banyak berada di rumah, coba kita simak bersama. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki, agar kita memiliki yang namanya hubungan secara pribadi dengan Allah yang lebih baik. Kita tidak lagi sibuk dengan berbagai kegiatan yang dibungkus dengan kalimat pekerjaan Tuhan, tetapi kita melupakan esensi ibadah kita, yakni bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dalam situasi dan kondisi saat ini seringkali kita pun melupakan peribadahan-peribadahan itu. Padahal kita sudah diingatkan dengan situasi dan kondisi seperti ini, jangan kita bersembunyi lagi di balik kata-kata sibuk. Bukankah waktu lebih banyak kita bersama dengan Tuhan seharusnya? Namun ketika daring misalnya, ibadah pelkat, ibadah rumah tangga, dari sekian banyak warga jemaat yang ikut, bisa kita hitung dengan jari. Itu berarti bahwa kita masih belum menyadari bahwa yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita menempatkan Yesus itu dalam kehidupan kita dengan nyata dalam kegiatan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh fokus untuk melayani Tuhan. Jangan hanya fokus melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, ajaran yang Yesus berikan kepada kita tentang bagaimana mengasihi Tuhan Allah, baru kita mengasihi sesama manusia, penting untuk kita pahami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, komitmen terhadap ortodoksi atau kepatuhan terhadap doktrin-doktrin tentu saja penting. Tuhan memuji jemaat di Efesus karena ini. Mereka sangat taat kepada doktrin, sehingga mereka pun tidak terpengaruh terhadap situasi lingkungan mereka. Tuhan tidak berkenan jika gereja asal-asalan, bahkan abai dalam hal ajaran. GPIB salah satu gereja yang sangat tertib di dalam hal pembinaan ajaran. Kita tahu bahwa anak-anak kita ketika hendak menginjak dewasa harus melalui proses katekisasi minimal 1 tahun untuk mereka bisa disebut dewasa secara iman. Oleh karena itu kita diajak jangan sampai gereja asal-asalan bahkan abai dalam hal ajaran. Tetapi jangan pula kita mempertahankan dan mempertaruhkan doktrin, apakah itu teologi, eklesiologi, bahkan misiologi, dengan mengorbankan kasih, yang pada dasarnya kita menjadi orang yang sombong rohani. Kita memiliki sikap sombong rohani atau fanatisme sempit, memegang ortodoksi, bahkan jadi militan dan radikal. Kebenaran yang tanpa kasih bukan lagi kebenaran. Kalau kita berpegang pada kasih, dengan sendirinya akan berpaut pada kebenaran. Itu komitmen yang pertama yang harus kita
pahami bersama. Dan yang kedua, kasih sekali lagi tidak berarti mentoleransi yang namanya kesesatan, apalagi kebejatan. Kasih selalu berusaha mengoreksi, bukan serta-merta memvonis mati. Kasih mengampuni, bukan mengutuki. Kasih rindu untuk membawa yang sesat kembali, bukan mengusir mereka pergi. Manusia lebih penting dari prinsip apapun. Sebab bila sebuah prinsip tidak mengasihi dan menghormati kemanusiaan manusia, maka itu adalah prinsip yang salah. Kiranya hasil-hasil persidangan Sinode ke-21 terkait dengan perangkat-perangkat teologi, eklesiologi, dan misiologi diharapkan dapat menjaga keseimbangan, menjalankan ortodoksi di dalam kasih, sehingga sebagai warga GPIB kita bertumbuh di dalam iman untuk sungguh-sungguh mencintai Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat, silakan berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh belajar akan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menempati loh hati kami, agar dalam menjalani hidup dan kehidupan selanjutnya kami sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami tidak sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tetapi mampukan kami untuk sibuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah mengantar GPIB boleh hadir selama 73 tahun, dan itu semua oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga besar GPIB. Kami berdoa untuk majelis sinode, pengurus MUPEL, dan personil yang ada. Bahkan Tuhan akan menolong fungsionaris GPIB untuk boleh menata pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Secara khusus bagi yang baru saja terpilih, Tuhan akan menolong mereka menjalani tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk 5 tahun yang akan datang. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk rencana pembangunan balkon gereja GPIB Sejahtera Malang. Bapa Surgawi, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Proses perizinan, bahkan segala perencanaan yang ada, Tuhan berkati panitia yang telah diberi kepercayaan untuk mewujudkan rencana ini, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami agar semuanya boleh terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPIB Sejahtera Malang. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para penatua, diakan bersama keluarga. Kami berdoa untuk pengurus Pelkat, komisi BPPC. Bahkan kami berdoa untuk seluruh karyawan gereja, Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Malang, Ibu Pendeta Yana Sairtian Cingjoa. Tuhan berkati beliau dalam memimpin jemaat ini, agar jemaat ini sungguh-sungguh boleh hadir untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Mika yang membantu dalam pelayanan, Tuhan juga senantiasa memberkati. Bapa dalam surga, kami pada kesempatan yang indah ini, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Tolong ya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan berikan kekuatan bahkan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk Ibu Niluh Marsini Suryanta, Saudara Kris Biantoro Sasongko, Ibu YH Sayangbati, Bapak Andreas Buroring, Ibu Maria Watini Supi, Bapak Kasmadi, Ibu Rita Dikin Nelwan, Ibu Suhati Sulo, Bapak Amor Suli Yarmadewa. Bapa dalam surga, berkati proses yang sedang mereka jalani. Jika meminum obat-obatan, Tuhan berkati. Perawatan para medis, Tuhan berkati. Bahkan keluarga yang merawat, berikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka ya Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan dapat merayakan hari ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudari Milenia Rura Patulak, adik putra Pandu Aryaguna, Ibu Foni Deborah Apono, Bapak Yonatan Timbang, Bapak Imade Suryanta, adik Rafael Abednego, Ibu Denisa Novinda Anggraini, adik Aser Kristiantoro, Saudari Inov Meka, Bapak Nikola Sihakaya, adik Kensi Krisal Faro. Jika Tuhan telah menyertai kehidupan mereka 1 tahun yang lalu hingga saat ini, kami percaya Tuhan akan tetap memberkati dan menyertai mereka dalam menjalani kehidupan selanjutnya ya Tuhan.
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia tercinta ini. Kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik yang ada di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bahkan aparat keamanan. Tuhan berkati mereka yang ada di pusat sampai di daerah, mampukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini berdasar takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan akan terus memberkati segala rencana yang ada dalam berbangsa dan bernegara ini, sehingga boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapa surgawi, banyak hal yang ingin kami sampaikan di hadirat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memahami dan mengerti maksud-maksud kami, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dengan berbalasan. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja melayani di tengah gereja-Mu dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi dan memberikan dukungan bagi kami, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersama-sama-Mu di surga kekal. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabda-Mu, menyanyikan pujian dan meraih kekuatan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membimbing dan penuh pertikaian. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anak-anak remaja dan kaum muda kami yang ada diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan, harta milik dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Warta Jemaat Minggu 31 Oktober 2021. 1. Untuk informasi kegiatan ibadah dapat dibaca di Warta Jemaat. Bila ada perubahan akan diinformasikan oleh koordinator sektor masing-masing. Demikian untuk diketahui. 2. Seluruh presbiter dan BPPJ diundang dalam sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 tahun 2021-2022 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 15.00 WIB di gereja. Sehubungan dengan itu, maka diharapkan kepada setiap pelkat untuk mengumpulkan atau mengirimkan laporan kegiatan Triwulan 2 paling lambat hari Rabu 3 November 2021. Warta ini sebagai undangan. 3. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan sidang sinode 21 GPIB pada tanggal 31 Oktober 2021 dan sesuai keputusan rapat PHMJ pada hari Kamis 21 Oktober 2021, maka untuk itu aksi 10.000 dari warga jemaat terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2021 dihentikan atau ditiadakan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk diketahui. Demikian Warta Jemaat.
Pesan Hari Ulang Tahun ke-73 GPIB 31 Oktober 2021. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, karena hari ulang tahun ke-73 GPIB di tahun 2021 ini jatuh pada hari Minggu, sehingga seluruh warga jemaat GPIB dapat merayakan dalam pertemuan ibadah Minggu. Dalam lingkup sinodal, perayaan hari ulang tahun ke-73 GPIB diadakan di kota Surabaya, tempat persidangan sinode 21 GPIB yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Dalam ibadah syukur hari ulang tahun GPIB lingkup sinodal sekaligus adalah ibadah penutupan persidangan sinode 21 yang biasanya diadakan perjamuan kudus dan pelantikan fungsionaris Majelis Sinode dan anggota BPPG GPIB ke-21 untuk masa bakti 2021-2026. Tema persidangan Sinode 21 GPIB merupakan tema kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Bagi seluruh warga jemaat GPIB dalam bimbingan Roh Kudus, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahunan ini yang akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2027. Tema 5 tahunan ini akan dijabarkan ke dalam tema tahunan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan agar kita harus selalu kembali hidup di dalam kasih. Salah satu dari kata kunci pada tema 5 tahunan 2022-2027 adalah mewujudkan kasih Allah. Ini berarti kita semua diminta untuk merayakan karya keselamatan Allah. Penghayatan tentang karya keselamatan Allah diwujudkan dalam hidup yang membangun relasi secara positif, baik bagi diri sendiri, sesama, juga dengan alam semesta, demi kesejahteraan dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Untuk mewujudkan kasih Allah, maka dalam setiap kegiatan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kita harus melaksanakan misi Allah dengan memperjuangkan isu kemanusiaan, kemiskinan, keadilan, lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soli Deo Gloria, Dirgahayu GPIB, Jakarta, 31 Oktober 2021, Majelis Sinode GPIB. Jemaat disilakan berdiri. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Kuduslah
Berilah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya. Amin, amin, amin. Ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun ke-73 GPIB. Tuhan Yesus